ke sungai mancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum nonton semua. Hai sahabat PGWSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Khaldisa Amalia Nugroho dari sekolah STIT Nurul Islah Banda Aceh dengan guru pembimbing Ibu Lydia Mentari SPD. Pada kesempatan ini saya akan mendongeng sebuah kisah dengan judul Tiko Betuah yang berasal dari Simelu. Penasaran dengan ceritanya kan? Yuk kita simak bersama-sama. Pada zaman dahulu di negeri Simelu hiduplah seorang raja. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Rohib. Namun mereka terlalu menjakannya sehingga Rohib tumbuh menjadi anak yang manja. Saat remaja, ayahnya mengirim Rohib untuk belajar di kota. Namun sifat manjanya terbawa ke tempat belajar hingga suatu hari Rohib pulang sebelum masa belajar berakhir. Tentu saja ayahnya sangat marah. Hei Rohib, mana tanggung jawab kamu belajar di sana? Sungguh anak tak tahu diuntung. Pegang, gantung orang ini sampai mati. Perintah sang raja. Jangan Kanda, bagaimana kalau kita suruh ia keluar dari istana saja, tetapi dengan berinya uang sebagai modal untuk berdagang, usul sang permaisuri. Baiklah Kanda, jawab sang raja. Bagaimana pendapatmu anakku? Tanya permaisuri kepada Rohib. Baiklah, terima kasih bunda, jawab Rohib. Setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya, Rohib pergi dari satu kampung ke kampung lainnya. Di perjalanan dia bertemu beberapa anak-anak yang sedang mengetapel burung. Wahai saudaraku, janganlah kalian menyakiti burung itu, tegur si Rohib. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya melarang kami, gardik seorang anak. Jika kalian berhenti menyakiti burung itu, aku akan memberi kalian uang, tawar Rohib. Tawaran Rohib pun diterima anak-anak. Rohib melanjutkan perjalanannya. Setiap kali bertemu orang yang menyiksa hewan, Rohib selalu memberikannya uang. Hingga tanpa disadari uang untuk modalnya telah habis. Karena perjalanan ini sangat melelahkan, Rohib pun lantas beristirahat di bawah pohon-pohon yang sangat rindang. Lalu tiba-tiba datang seekor ular raksasa mendekat ke arahnya. Rohib sangat ketakutan. Jangan takut anak muda, aku ada raja ular di hutan ini, kata ular itu. Kamu sendiri siapa? Kenapa kamu bersedih? Tanya ular itu kepada Rohib. Namaku adalah Rohib, jawab Rohib lalu menceritakan seluruh pengalamannya kepada si ular. Kamu adalah anak yang baik. Kamu pantas mendapat hadiah dariku, tambah ular itu sambil mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Benda apa itu? Tanya Rohib. Ini namanya mentiko betuah. Apapun yang kau minta pasti akan dikabulkan, jelas ular itu, lalu pergi meninggalkan Rohib. Wah, benda ini bisa menolongku dari kemurkaan ayah, jawab Rohib. Rohib pun pulang ke istana. Sebelumnya ia telah memohon kepada mentiko betuah agar memberinya uang yang sangat banyak. Singkat cerita, Rohib membawa uang itu pada ayahnya. Tentu saja raja sangat senang melihatnya. Suatu hari Rohib membawa mentiko betuah kepada tukang emas untuk dijadikan cincin. Namun justru tukang emas itu
malah membawa kabur menti kebetua tersebut. Karena merasa tertipu, Roy pun meminta bantuan ketiga kawannya, yaitu anjing, guk, kucing, mang, dan tikus. Anjing berhasil menemukan jejak si tukang emas. Saat si tukang emas tengah tertidur, kucing masukkan ekornya ke lubang hidungnya. Akibatnya, tukang emas bersin, hacu, dan menti kebetua terlempar dari mulutnya. Tikus segera mengambil menti kebetua tersebut. Namun, tikus menipu kedua temannya dengan berkata bahwa menti kebetua terjatuh ke dalam sungai. Akhirnya mereka berbincang siapa yang akan berenang untuk mencari menti kebetua. Anjing pun mengusulkan, guk, bagaimana kalau tikus saja yang berenang untuk mencarinya? Tikus lalu pun menjawab, Kit, badanku terlalu kecil. Aku tidak bisa melawan arus deras ini. Lalu anjing kembali mengusulkan, guk, bagaimana jika kucing saja yang berenang? Kucing pun menjawab, mau, aku takut air. Aku tidak bisa berenang. Kenapa tidak anjing saja yang mencarinya? Anjing pun berkata, tapi aku memerlukan teman untuk mencarinya. Karena siapa tahu kebutuhannya terbawa arus. Lalu diputuskan kucing dan anjing yang akan berenang mencari menti kebetua. Namun mereka tidak menemukannya. Saat keluar mereka sangat kebingungan karena tikus sudah tidak ada lagi di sana. Kucing berkata, mungkin tikus sudah kembali ke istana. Saat menghadap rohib, mereka sangat terkejut karena ternyata tikus telah menipu mereka dengan memberikan menti kebetua kepada rohib dan berkata bahwa ia sendiri yang bersusah payah mencarinya, sedangkan dua temannya hanya bermalas-malasan. Rupanya kelicingan tikus segera tercium oleh kucing dan anjing. Keduanya marah besar. Sejak itulah jika kucing dan anjing melihat tikus, mereka selalu mengejarnya untuk dimakan karena kelicikan tikus tersebut. Bahkan sampai sekarang kucing dan anjing masih mengejar-ngejar tikus. Pesan moral dari cerita menti kebetua berikut ini adalah kita adalah makhluk sosial, makhluk yang memerlukan tolong-menolong. Kita juga makhluk individu. Apabila terlalu memanjakan anak di waktu kecil, akan berakibat buruk ketika anak tumbuh besar. Nah, gimana sahabat PGSN? Seru kan cerita menti kebetuahnya? Semoga bermanfaat dan menghibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang ada kenal ya. Terima kasih sahabat PGSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.